Kalau tadi kan aspek-aspek yang perlu teman-teman harus pahami. Nah, sekarang hal-hal yang perlu teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin atau mulai ingin mengadaptasi sebuah novel karya sastra klasik menjadi novel kekinian, yaitu yang pertama adalah pemahaman terhadap karya asli ya. Jadi yaitu ini teman-teman harus ketika teman-teman ingin mengadaptasi sebuah novel karya klasik, ya teman-teman harus baca bener-bener ya novel yang ingin teman-teman adaptasi tadi gitu. Nggak bisa teman-teman hanya baca resensinya saja ataupun teman-teman hanya baca resumenya saja. Teman-teman harus baca utuh novel tersebut gitu. Walaupun mungkin ya apalagi kalau novel seperti Romeo dan Juliet ya, yang karya aslinya yang ya mungkin dari sisi gaya bahasa, dari sisi gaya penulisan, struktur penulisannya mungkin agak aneh ya dengan situasi kekinian. Jadi teman-teman harus paksakan untuk membaca karya aslinya. Karena apa? Dengan membaca karya aslinya, teman-teman tidak hanya tahu mengenai alur ceritanya saja, tidak hanya tahu mengenai karakter-karakter atau tokoh-tokoh utama ceritanya saja, tidak hanya tahu mengenai konflik dan juga klimaks dari konflik di dalam novel klasik tersebut, atau bahkan bagaimana resolusi dan penyelesaian dari konflik tersebut, tapi teman-teman benar-benar bisa mendapatkan aura ya, istilahnya aura ataupun juga ruh ya, tanda petik ya, ruh dari novel tersebut gitu. Sehingga tidak hanya teman-teman paham mengenai apa saja yang tersirat dalam sebuah novel karya klasik tersebut, tapi apa-apa yang tersurat pun teman-teman juga paham, sehingga teman-teman lebih mudah untuk mengadaptasinya ke situasi kekinian saat ini gitu. Kemudian yang kedua adalah identifikasi tema kontemporer ya, artinya ya teman-teman harus identifikasikan tema-tema kontemporer apa ya kan teman-teman masukkan ke dalam sebuah novel adaptasi, dan itu tetap harus relevan dengan dari hal-hal yang telah dibahas pada novel-novel sastra klasik tadi ya. Jangan teman-teman bicara yang berbeda gitu. Teman-teman harus bicara hal yang sama kan, tetapi tetap disesuaikan dengan tema kontemporer, tema-tema yang relevan dengan saat ini gitu. Yang kemudian yang ketiga adalah diversifikasi karakter ya. Tadi saya juga udah jelaskan nih diversifikasi karakter ya. Bagaimana teman-teman menambahkan karakter ataupun tokoh-tokoh di dalam novel adaptasi tadi ya, terutama tokoh pendukung dan tokoh pelengkap ya. Walaupun untuk tokoh utama untuk case-case tertentu bisa ditambahkan tanpa mengurangi ataupun menghilangkan apalagi tokoh-tokoh utama yang ada di novel aslinya ya, di novel sastra klasik yang teman-teman adaptasi gitu. Nah itu yang ketiga ya, dari diversifikasi karakter. Kemudian yang keempat adalah pembaruan latar belakang dan teknologi ya, seperti saya jelaskan tadi ya, teman-teman harus sesuaikan ketika mengadaptasi novel sastra klasik menjadi novel kekinian ya, harus sesuaikan latar belakang dan teknologinya pasti sudah berbeda ya. Itulah yang bisa jadi akan mempengaruhi cara teman-teman ataupun mempengaruhi alur cerita yang teman-teman tulis ketika melakukan adaptasi novel tadi ya. Itu teman-teman harus perhatikan benar-benar ya, artinya dan akan tapi tetap ceritanya harus tetap relevan ya, dengan lagi-lagi itu harus relevan dengan cerita pada novel aslinya ya. Jangan sampai hanya karena ingin menambahkan unsur teknologi, menambahkan latar belakang yang berbeda, alur ceritanya dibuat sangat berbeda dengan novel aslinya. Kalau itu berarti kan bukan novel adaptasi ya. Mendingan teman-teman buat sekalian novel baru ya, daripada melakukan adaptasi novel sastra klasik tapi latar belakangnya kemudian perkembangan teknologinya itu tidak sesuaikan dengan alur cerita yang lama gitu ya. Jadi ya tetap harus disesuaikan gitu. Nah itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kritik sosial dan politik ya, artinya ya teman-teman bisa walaupun saya jelaskan isu-isu sosial dan isu politik itu bisa sangat berbeda ya dulu dan sekarang kan, tetapi kan pasti ada tetap benang merah atau relevansi yang bisa diambil. Itu teman-teman harus melakukan itu gitu. Jangan benar-benar keluar dari alur cerita novel aslinya ya. Teman-teman harus pastikan kritik sosial dan politik yang dilakukan itu juga masih relevan dengan yang teman-teman buat di novel adaptasi gitu. Kemudian yang keenam ada mempertahankan integritas karya asli ya. Jadi ya itu tadi yaitu nyambung ya dari yang kelima tadi, bahwa ketika teman-teman mengadaptasi sebuah novel sastra klasik menjadi novel yang sebuah novel yang terkait dengan karya asli. Nah, teman-teman harus pastikan bahwa ada integritasnya, hal-hal yang sifatnya inti, hal yang sifatnya pokok, hal yang sifatnya esensial dari sebuah
novel karya klasik itu yang tetap dipertahankan di novel adaptasinya ya. Jangan sampai teman-teman hanya karena ingin mengadaptasi sebuah novel, teman-teman tetap melakukan perubahan yang cukup dramatis sehingga unsur aslinya bisa dibilang sudah tidak ada atau bahkan sulit dicari dari novel adaptasi tadi ya. Jadi itu teman-teman harus perhatikan terutama dari sisi pesan-pesan, nilai-nilai moral, nilai-nilai nilai-nilai yang lainnya, nilai-nilai luhur yang ingin disampaikan oleh penulisnya itu jangan sampai hilang ya. Jadi seberapa perubahan yang dilakukan terkait dengan teknologi, terkait dengan perkembangan latar belakang kekinian, nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral, kemudian juga pesan-pesan yang disampaikan oleh penulisnya itu jangan sampai ditinggalkan atau dirubah ya. Itu benar-benar harus tetap mengikuti apa yang telah ingin disampaikan oleh penulisnya yang terdahulu ya di novel kayak klasik gitu. Nah itu yang keenam ya, mempertahankan integritasnya. Kemudian yang ketujuh ya, menghormati hak cipta ya teman-teman. Jadi artinya ya teman-teman ketika ingin mengadaptasi sebuah novel sastra klasik di novel modern, teman-teman harus ada diskusi ataupun bahkan izin dari pihak penerbit yang menerbitkan novel yang pertama tadi ya, novel yang asli, jika teman-teman ingin menerbitkan novel teman-teman itu di penerbit yang berbeda. Dan juga harus ada izin dari penulisnya ya, atau keluarga pewaris dari penulis novel sastra klasik kalau masih bisa ada ya, kalau masih bisa ditemukan.